ingin guru-guru kita terjamin kesejahteraannya, masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan. Memperbaiki kondisi kehidupan guru harus menjadi prioritas kita. Saya bersama dengan Pak Soleh, saudara, sudah tiba ya di Sekolah Dasar Negeri Kadusewu, Pak ya? Iya. 1 tahun yang lalu kondisinya banyak tembok yang jebol ya, Pak ya? Iya. Atapnya juga jebol. Saat ini saya lihat kondisinya sudah cukup membaik. Alhamdulillah Kak, alhamdulillah. Karena ada salah satu tamu kesini pengen memperbaiki sekolah, ya alhamdulillah kata saya, kalau memperbaiki nggak apa-apa gitu. Dan ada 2 bangunan ya, Pak ya? Satu bangunan ruang guru mungkin, Pak? Ruang guru. Ruang guru ya? Ruang guru. Dua-duanya diperbaiki? Yang ya diperbaiki, alhamdulillah, perbaiki. Dan ini pelangnya masih sama seperti 1 tahun yang lalu saya kesini, saudara. Boleh saya lihat ya, Pak ya? Kondisi kelasnya, Pak? Iya, Kak. Oke. Ini atap-atapnya yang mulai diperbaiki, artinya dari atap ya, Pak ya? Dari atap, kemudian ini juga diganti, tiang nih diganti. Oh, tiang juga diganti? Diganti. Oke. Sebelumnya nggak kayak gini sebelumnya. Fondasinya diganti ya. Ini kalau misalnya dilihat pintunya juga jauh berbeda ya, Pak ya? Alhamdulillah. Jendelanya juga jauh berbeda. Saya izin masuk, Pak. Oke, dan ini, wah, ruang kelasnya ya, Pak ya? Oke. Kalau tidak salah dulu di sini ada pintu ya, Pak? Ada pintu yang mau roboh itu. Betul, di sini ada pintu yang mau roboh karena di bagian kusennya ya? Iya. Ada celah yang bahkan sudah bergetar ya, Pak ya? Artinya kalau tersenggol oleh murid sangat rentan untuk... Makanya saya kemarin pas di rehab ini, maksudnya ngomong ke yang kerjanya itu, kalau bisa jangan dikasih pintu aja lah. Pintu di gini seperti ini. Dan ini sudah tidak ada pintunya, termasuk juga kalau tidak salah di sini ya, Pak ya? Di sini juga bolong ya, Pak ya? Ada bolong dan sangat berpotensi juga runtuh sebenarnya, Pak ya, ketika ada angin kencang atau mungkin ketika ada getaran, dan sangat membahayakan para murid. Tapi sekarang sudah, alhamdulillah sudah aman ya, Pak? Udah aman, udah nyaman lah gitu. Sudah nyaman. Jadi, untuk saat ini memang kegiatan belajar mengajar sudah selesai ya, Pak ya? sudah selesai, tinggal tunggu bagi rapot. Oh, tunggu bagi rapat. Untuk lapangannya masih sama, Pak? Sama, Kak. Alhamdulillah. Kondisinya kalau hujan? Kalau hujan ini nih, Kak, yang paling saya ini, kalau lagi hujan apalagi banyak. Di sini kan yang main bola bukan hanya orang Cijantur, ada orang Cilangkap, Ya. ada orang Cisarua, orang Kusumpung, di sini main bolanya. Kalau lagi hujan, Masya Allah ini nih, tuh kotor-kotor seperti ini, tembok. 1 tahun yang lalu juga, ketika saya tiba di sini, saya sempat berbincang juga dengan beberapa anak yang mengharapkan ada MBG, Pak. Iya. Karena saat itu belum ada MBG yang masuk. Untuk saat ini sudahkah ada MBG, Pak? Alhamdulillah udah. Sudah? Sudah. Udah 3 bulan, Kak. Oh, sudah 3 bulan? 3 bulan. Respon dari anak-anak dan juga dari guru mungkin? Alhamdulillah sih, Kak, seumpamanya nih, ada anak yang malas sekolah, tapi karena ada MBG, alhamdulillah jadi agak semangat di sekolahnya. Yang membagikan guru-guru artinya? Yang membagikan guru, biasanya saya seperti ini, Kak. Saya bagi dulu, masuk kelas 1 aja dulu, kelas 1 dulu gitu, setelah kelas 2, kelas 3, kelas 4 gitu. Jadi nggak berbarengan, nggak gitu. Untuk yang direnovasi, Pak, apakah hanya bangunan kelas atau ruang guru juga mungkin? Ruang guru alhamdulillah direnovasi juga. Oke, ini apa ya ruang gurunya, Pak ya? Iya. Bisa dibilang bangunannya jauh lebih kecil, Pak, kalau dibandingin sama kelas-kelas tadi ya, Pak ya? Saya izin masuk ya, Pak? Ya, oke. Oke. Bisa dilihat ya, ini ruang guru, tapi juga ruang serbaguna. Serbaguna. Karena kan di situ ada dapur juga gitu. Ada dapur juga? Maksudnya ya dipakai dapur juga. Oh, oke. Saya izin masuk ya, Pak? Ya, oke. Oke. Ini kondisi ruang guru ya, yang sudah direnovasi ya, Pak, ini, Pak ya? Untuk meja gurunya ada 1, 2 mungkin ya? Tapi di sini juga ada dapur. Ada rice cooker di sini, tapi sebelahnya printer. Oke. Tadi juga Pak Soleh menyebut bahwa MBG sudah masuk di sini. Ini salah satu susunya, Pak, yang dibagikan ke anak-anak. Oke. Bisa dilihat ya, susu sekolah, susu gratis program MBG. Ini lebih atau
Seperti apa Pak? Ini bukan lebih Kak, maksudnya tadi katanya nitip anaknya pas makan, main bola, pulang gitu. Tapi saya bisa diambil gitu. Oh, lupa di bawah ya Pak ya? Lupa dibawa. Tadi kita sudah banyak berbincang Pak, mulai dari kesejahteraan Bapak, termasuk juga gaji Bapak. Ada keinginan Bapak mungkin untuk gaji guru setidaknya minimal setara dengan UMR? Kalau harapan sih seperti itu Kak. Ada, tetap ada gitu, tetap ada. Semua orang pasti punya harapan gitu. Harapan saya nggak jauh berbeda. Harapan saya juga sama seperti itu gitu. Cuman saya hanya sekedar mudah-mudahan lah, mudah-mudahan aja. Mamzanatul Khairi MPD dan bersidang menyatakan setelah ada MBG 2026 terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap guru P3K yang dianggap sudah sejahtera dipecat juga, dan juga guru honorer. Guru honorer yang sudah terangkat menjadi P3K paruh waktu juga gajinya di bawah guru honorer. Di Tuban ada 39 guru P3K diputus kontraknya. Dan di berbagai tempat, Cianjur, Jawa Barat, Lombok Timur, banyak sekali. Saudara, Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G memotret keterkaitan antara implementasi program makan bergizi gratis dengan kesejahteraan dari para guru yang ada di tanah air. Bahkan P2G juga memotret bahwa ada sejumlah dampak sistemik yang harus ditanggung oleh guru-guru kita akibat implementasi program MBG. Lalu seperti apa detailnya saya akan tanyakan secara langsung kepada Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru dengan Bapak Satriwan Salim. Pak Satriwan, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mas Depo. Bahwa yang menarik Pak Satriwan, apa yang kemudian dikaji oleh P2G bahkan menyebutkan bahwa semua guru dengan latar belakang status yang beragam terdampak dari implementasi program makan bergizi gratis. Apa penjelasan terkait hal ini, Pak? Iya, memang persoalan kesejahteraan guru adalah isu yang sudah lama ya, memang sejak sebelum MBG. Tetapi persoalannya dengan anggaran pendidikan sekarang yang paling besar dalam sejarah, yaitu 769 triliun, ya kan? Tetapi di sisi lain, guru-guru kenapa tidak bisa kunjung sejahtera? Khususnya guru-guru P3K, termasuk P3K paruh waktu dan guru-guru honorer, yang total jumlahnya lebih dari 1 juta orang. Ternyata setelah kita telisik, anggaran pendidikan yang besar itu dipakai untuk program MBG. Siapa yang terdampak guru apa? Misal guru P3K paruh waktu. Ya, daerah-daerah, Pemda-Pemda, ada 78 Pemda kurang lebih yang kepala daerahnya sudah mendeklar mereka tidak mampu memberikan gaji lagi untuk guru-guru P3K. Bahwa sebelumnya juga P2G telah melibatkan 239 guru untuk kemudian melakukan survei. Saya akan bacakan beberapa hasilnya. Di sana digambarkan bahwa MBG membuat beban kerja guru mereka meningkat, kemudian juga MBG mengurangi pendapatan guru hingga ketidakpastian karir guru. Dalam kajian kami misalnya, kalau kita lihat guru-guru itu terdampak. Tupoksi guru, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Guru dan Dosen, apa tupoksi guru? Mengajar, mendidik, mendampingi murid, melatih murid, ya kan, dan penugasan-penugasan lain. Di sisi lain, ternyata guru harus juga ikut terlibat di dalam proses distribusi omprengan MBG. Efeknya apa? Beban kerjanya bertambah. Apalagi waktu mengajarnya tentu berkurang. Apalagi kalau ada peristiwa-peristiwa keracunan. Nah, hal-hal teknis tata kelola seperti inilah justru yang berdampak terhadap guru-guru itu sendiri. Dan ini di luar daripada 8 standar nasional pendidikan. Nggak ada di 8 standar nasional pendidikan, guru harus mendampingi anak makan, membagikan makan, menjaga keamanan, kenyamanan, gizi waktu anak makan gitu. Nggak ada itu. Oke, pertanyaan lanjutannya adalah seberapa banyak guru-guru kita yang kemudian terdampak program MBG? Kalau kita berbicara guru P3K spesifik, itu angkanya lebih kurang 800.000. 800.000? Iya, guru P3K ya. Oke. Kalau berbicara gaji, kalau berbicara pendapatan yang terdampak. Ini guru-guru P3K paruh waktu. Jumlahnya 100.000 lebih. 103.000 ya kan? 103.000 gitu ya. Nah, kalau kita lihat, mereka nggak pasti karirnya.
Iya kan? Terus ada yang terlambat juga gajinya. Kenapa? Ya tadi lagi-lagi daerah, Pemda banyak yang tidak mampu lagi gitu. Ini sebaran gajinya? Ini kira rata-rata. Rata-rata ya? Ada yang 100.000, di Dompu 139.000 139.000 per bulan. dan ini saya lihat 50.000 Ada yang 50.000 Kabupaten Sumedang. Nah, ini kan sangat merendahkan martabat guru. bahwa yang menarik juga kita tahu undang-undang dasar kita mengamanatkan bahwa 20% APBN itu seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, tetapi faktanya tidak semuanya. Nah, di dalam Undang-Undang APBN 2026 tersebut, pasal 22 itu dikatakan bahwa anggaran MBG itu bagian dari anggaran operasional pendidikan. Nah, sekarang dengan anggaran yang besar, 20% ternyata tidak dinikmati oleh guru, tidak dinikmati oleh unsur yang paling pokok di dalam sistem pendidikan nasional itu sendiri, yaitu pendidik. Kalau guru menikmati anggaran pendidikan yang sangat jumbo itu, tentulah tidak akan ada lagi guru honorer. Jadi mestinya kalau ingin mensejahterakan guru honorer tadi, termasuk P3K paruh waktu, itu harus ada standar minimum. Kalau gurunya sudah sejahtera, fasilitas pendidikannya sudah lengkap, boleh MBG jor-joran. Kami dari P2G silahkan MBG tetapi selektif, ya kan, tidak pukul rata. Makan bergizi itu bagian dari pendidikan. Gizi itu fondasi belajar. Inilah yang menjadi salah satu dasar kuat sehingga pemerintah dan DPR memasukkan makan bergizi gratis menjadi salah satu komponen dalam anggaran pendidikan tahun 2026. Saudara, di tengah sorotan penggunaan anggaran pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen terus meramu dan juga meracik strategi untuk betul-betul mensejahterakan guru kita, termasuk juga terkait dengan status guru honorer. Lalu pertanyaannya, masihkah ada asa untuk pahlawan tanpa tanda jasa? Saya akan tanyakan secara eksklusif kepada Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Atip Latiful Hayat. Pak Atip, terima kasih untuk waktunya, Pak. Terima kasih. Saya ingin mulai dengan pertanyaan sederhana, Pak Atip, bahwa kita tahu saat ini ada sejumlah pihak yang kemudian menyoroti penggunaan anggaran pendidikan. Bahkan ada yang menyebut bahwa anggaran pendidikan kita belum berfokus, Pak, untuk mensejahterakan guru-guru kita. Tanggapan Anda, Pak Wamen? Ya, memang harus diakui belum optimal ya terkait dengan kesejahteraan guru tersebut. Nah, ini kalau alasan yang langsungnya kan kita masih memiliki keterbatasan fiskal dalam hal ini. Anggaran, Pak. Anggaran. Akan tetapi usaha secara sistematis terus dilakukan. Nah, terutama kan ini yang terkait dengan guru non ASN, ya, atau yang istilah publiknya kan guru honorer. Jadi pagu alokasi Kementerian Dasar dan Menengah untuk 2026 itu 56,68 triliun. Ya. Nah, disediakan anggaran sebesar 14,13 triliun untuk kesejahteraan bagi 789.000 guru non-ASN. Nah, selain itu juga ada tunjangan bagi 1,77 juta guru ASN daerah. Nah, ini dialokasikan lewat dana alokasi khusus non-fisik sebesar 74,7 triliun. Pertanyaan saya adalah, ada satu keinginan dari perhimpunan guru kita agar gaji guru ini setidaknya disamakan, Pak, dengan UMR seperti karyawan-karyawan lainnya. Apakah hal ini memungkinkan, Pak?